Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Seperti biasa pagi hari ini, hari Rabu, kita hadir di dalam persekutuan doa pagi. Kali ini masih melalui Zoom. Kiranya Tuhan Yesus menolong supaya internet dapat berjalan dengan baik. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Dia Allah yang layak untuk disembah. Bersama dengan malaikat di surga, mari kita nyanyikan kidung pujian. Mari bermazmur bagi Tuhan, memuliakan namanya. 2, 3. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini, Tuhan bangunkan kami dengan tubuh dan badan yang sehat, sehingga kami boleh hadir dalam persekutuan doa pagi. Kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami juga menyerahkan anak-Mu Bu Bambang
yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan urapi, Tuhan memberkati. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Ada senang, ada susah, datang silih berganti. Dan semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Bagaikan bencana yang siap dibentuk. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Kadang saya bertanya, Tuhan, kenapa semua ini Tuhan izinkan untuk terjadi? Satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan anak-anaknya. Melalui semua cobaan yang Tuhan izinkan terjadi, membuat hidup saya semakin dipulihkan. Juga anak saya dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga semuanya indah pada waktunya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, bersama-sama kita mau katakan, ku mau sepertimu Yesus, yang disempurnakan selalu. Biarlah di dalam hidupku boleh memuliakan nama Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi kita mau katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Silakan Bu Bambang untuk menyampaikan firman. Terima kasih Bu Ruth. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk pagi yang cerah ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hamba ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Hamba yang terbatas ini ya Tuhan. Sehingga biarlah apa yang kami sampaikan datangnya daripadamu. Engkau taruh firman-Mu di dalam mulut hamba ya Tuhan, sehingga kami hanya bisa dapat memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka kitab kita Keluaran 17 ayat 8 sampai seterusnya. Tapi saya akan membaca sampai ayat yang ke-12 saya. 12 saja. Saya akan membacakannya. Apakah sudah membuka semua? Kalau sudah, saya akan membacakannya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rapidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, lalu diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menompang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Terima kasih. Saya membawakan firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang saya lakukan di dalam pemilihan panitia BPH di dalam gereja gitu. Kerjasama yang ini terjadi antara pada waktu itu peperangan orang Israel sama orang Amalek di Rapidim. Di situ kita lihat tokoh-tokoh, ada 4 orang yang kita patut acungi jempol ya, yaitu yang kerjasamanya luar biasa antara Musa, Yosua, Harun, Hur, dan umat Israel. Mereka bekerja sama, saling menopang satu dengan yang lain untuk memenangkan peperangan itu. Selain mereka bekerja sama, di situ juga Tuhan campur tangan dalam setiap peperangan itu, sehingga dalam peperangan itu terjadi kemenangan atas Israel. Tanpa kerjasama yang baik, kemungkinan peperangan itu tidak akan berhasil. Di sini saya lihat peran Musa. Musa adalah pemimpin Israel yang dipilih oleh Tuhan, di mana ada tanda yang diberikan Allah berupa tongkat
selalu dipegang oleh Musa. Musa sebagai seorang pemimpin menunjuk Yosua sebagai pemimpin pasukan umat Israel untuk melaksanakan tugasnya. Sebagai seorang yang dipimpin, Yosua melaksanakan dengan taat apa yang dikehendaki Musa, sesuai apa yang dikatakan oleh Musa kepadanya. Gimana kalau misalnya si Yosua itu tidak mematuhi atas perintah Musa? Pasti terjadi clash gitu ya. Kalau misalnya sudah Musa memerintahkan tapi dia tidak mau. Tapi di sini disebutkan di dalam Alkitab, Yosua taat kepada perintah Musa, yaitu pemimpinnya. Yang kedua, kita lihat di situ ada Harun dan Hur. Harun adalah seorang imam dan Hur membantu Harun. Mereka bertindak sebagai penolong untuk menopang tangan Musa saat Israel berperang melawan bangsa Amalek. Perhatikan bahwa Harun dan Hur hanya bertindak sebagai penolong. Musa tidak lebih dari itu. Mereka sangat menghormati Musa karena mereka menyadari bahwa tongkat kepemimpinan itu ada di tangan Musa. Jadi mereka bertindak hanya sebagai penolong, yaitu Harun dan Hur. Sekarang yang ketiga, Yosua dan umat Israel. Yosua dan umat Israel melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka dengan taat. Mereka menyadari posisi mereka sebagai prajurit. Mereka tidak iri terhadap Musa dan Harun maupun Hur. Mereka menghormati pemimpin mereka dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Jadi di sini tidak ada saling iri, tidak ada saling curiga atau apapun. Jadi apa yang dikatakan pemimpin mereka, mereka jalankan. Perhatikanlah kebersamaan mereka. Saya membahas di ayat 12, yaitu pada saat Musa mengangkat tangannya untuk meninggikan Allah, sehingga umat Israel yang dipimpin oleh Yosua menjadi kuat. Ketika Musa kelelahan dan tangannya turun, maka orang Amalek menjadi kuat. Tanpa diperintah, Harun dan Hur meletakkan batu di bawah kedua tangan Musa yang teracung, sementara umat Israel bersama dengan Yosua terus berperang melawan orang Amalek, yang akhirnya mereka dapat memenangkannya. Inilah hasil dari kebersamaan keempat pemimpin ini, yaitu ketika kita bayangkan saja ya, pada saat si Musa mengangkat tangannya untuk orang itu menjadi kuatlah Israel. Dan itu mengangkat tangannya bukan dari sejam 2 jam. Itu sampai matahari terbenam. Kita aja pada saat mengangkat tangan hanya sejam aja, itu akan kelelahan gitu, akan capek. Ini sampai tangan matahari terbenam. Tapi secara otomatis kedua orang ini naik ke gunung menompang tangannya di satu kiri, yang di satu kanan. Sehingga Musa tidak kelelahan. Saya masih teringat pada waktu di Koper ya, waktu Bu Christine disuruh maju, disuruh panitia untuk mengangkat tangan gitu ya. Dia mengangkat tangannya selama beberapa menit aja, si Bu Christine itu sudah nangis. Kalau saya waktu itu nggak ngeh, saya diam, apa maksud dari panitia ini ya? Oh, rupanya tertuju kepada ini. Secara otomatis jemaat di Bu Christine itu maju 2 orang. Berarti mereka ngeh akan firman Tuhan ini. Mereka menompang tangan Bu Christine kiri dan kanan. Pada saat itu Bu Christine saking kelelahannya itu dia menangis gitu loh. Menangis gitu. Akhirnya setelah ditompang kiri dan kanan, Bu Christine itu bersemangat lagi gitu. Nah, saya ambil kesimpulan yang terjadi pada saat saya dipilih menjadi PPM ini, Panitia Pemilihan Umum. Saya bersyukur gitu dengan kerjasama tim kami gitu ya. Saya kan tidak punya
ilmu pengetahuan yang istilahnya yang canggih gitu. Saya namanya seorang ibu gitu ya, apa yang ada aja gitu loh. Nah, sedangkan gadget apa segala saya tidak terlalu menguasainya, seperti mungkin Bu Ruth juga sering ngomong kayak gitu. Jadi saya itu sampai bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi saya bersyukur gitu lah, punya tim yang solid gitu, seperti apa di sini Yosua, Harun, dan Hur yang menompang satu dengan yang lain, mengisi satu dengan yang lain gitu. Mereka tanpa tanpa berjalan sendiri-sendiri gitu. Misalnya nih, kalau misalnya Bu Lucy jalan sendiri, Senja jalan sendiri, saya jalan sendiri, Mbak Dwi jalan sendiri, itu gimana jadinya gitu loh. Pemilihan ini tidak akan terlaksana gitu. Tapi kami setiap apa yang kami lakukan, kita komunikasikan terlebih dahulu. Bersyukur ada Pak Theo yang membantu, Pak Anton, Pak Edis memberi nasihat kepada kami apa yang harus kami lakukan. Sehingga tim ini berjalan dengan baik sesuai dengan instruksi yang ada gitu. Mereka tidak saling jalan sendiri. Kami yang tidak tahu diisi dengan yang lebih mengerti, Pak Theo lebih mengerti tentang komputer gitu. Jadi saling membantu sehingga tim ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita berdoa agar pemilihan ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi tanpa peran jemaat, di sini juga ada umat Israel. Umat Israel itu diibaratkan seperti ya jemaat kita. Kita sudah nih panitia pemilihan umum ini bekerja, misalnya bekerja sini situ mengirimkan ini. Tapi pada saatnya nanti setelah dipilih, kalau tanpa peran jemaat itu juga akan sia-sia. Kita sudah berusaha memilih itu, kita kerja sini, kerja situ. Ya nggak berat-berat juga sih, karena kita saling membantu gitu. Kalau tanpa peran jemaat pada saat mereka dipilih, mereka nggak ada yang mau. Ya sia-sialah ini semua gitu. Jadi di sini peran umat Israel itu berperang. Jadi pemimpinnya yang ada di atas gunung Musa, Harun dan Hur. Jadi setelah mereka menang, begitu juga pada saat kita nanti setelah dipilih, saya memohon peran jemaat juga pada saat kalian nanti dipilih. Jangan misalnya berkata, jangan akulah, jangan aku. Kalau seandainya semua itu jangan aku, ya nanti nggak ada majelis atau panitia yang dipilih gitu. Akan semuanya tidak ada kemenangan yang berjalan di dalam pemilihan umum, pemilihan panitia ini. Jadi bekerja sama, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga semuanya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai pada akhir pelantikan nanti. Jadi mohon dukungan para jemaat untuk nanti kalau dipilih bersedia untuk menjalankan tugasnya dengan senang hati, bukan karena terpaksa, bukan karena apa gitu, tapi karena ini kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk gereja kita. Jadi kebersamaan yang kita lakukan ini untuk memuliakan Tuhan di dalam gereja kita. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Silakan Bu Ruth. Ya. Terima kasih Bu Bambang untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Begitu indah, yaitu kebersamaan bagi kita semua di antara jemaat. Kita tadi telah mendengar bagaimana Yosua taat kepada Tuhan, Harun dan Hur saling menolong. Biarlah kita saling menghormati dan dapat bekerja sama dengan indah dan saling tolong-menolong. Dan harapan dari Ibu Ketua
Kalau yang sudah terpilih, jangan bilang aku nggak bisa ya. Tuh minta ampun, ampuni aku Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih dan Tuhan gerakkan, pasti ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin ya. Mari saudara, kita akan memasuki pokok-pokok doa ya. Mohon ya bisa ditampilkan. Di sini ada 26 pokok doa ya. Kemarin saya sudah bagikan untuk 2 pokok doa tiap-tiap orang. Mohon maaf ya kalau ada yang sampai nggak kebagian ya. Dan setelah ditampilkan ini, saudara dapat melihat, aku belum dapat ini, aku akan ngambil yang ini nggak apa-apa. Jadi masih bisa ya, masih bisa. Dan sebelumnya kita mau bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu ya, dan doa penutup nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan kita Pendeta Adi SS. Sekalian tadi ada tambahan pokok doa dari Bu Dani ya. Ada teman suaminya, teman senamnya dia jatuh, mungkin udah tua ya, keropos ya. Jadi hari Sabtu ini akan dioperasi. Sakit sekali Bu ya, orang Bu Dani aja belum sampai jatuh aja udah sakit di tangannya, nggak bisa ya. Jadinya kita dukung sama-sama di dalam doa. Sebelumnya kita mau katakan bahwa tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihiku dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup menjawab semua seru doaku. 2, 3. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kita berdoa bersama-sama dan bisa diambil. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan.
Layankan kami Tuhan, sehingga kami boleh datang menghadiri tahta kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat yang ada di dalam gereja kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Sudah begitu banyak jiwa yang meninggal Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Biarlah protokol yang dijalankan oleh pemerintah dapat dipatuhi. Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang jatuh Tuhan. Dan pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus, biarlah ekonomi dapat berjalan dengan lancar kembali. Karena pada masa pandemi ini Tuhan, kami semua susah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa-doa yang dipanjatkan dari anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati dalam persekutuan doa pagi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong persekutuan doa pagi ini. Internet dapat berjalan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami boleh mengerjakan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari yang baru, ada maksud Tuhan yang baru, ada berkat Tuhan yang baru, ada penyertaan Tuhan yang baru. Biarlah kami tidak menjalani bukan sekedar rutinitas, tetapi kami melihat seperti ada di kitab ratapan, bahwasannya kami boleh menapaki hari yang baru, penuh berkat daripada Tuhan, penuh penyertaan di dalam Tuhan. Hari yang baru, bukan hari yang berulang, tapi hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat di kami pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dilakukannya, Tuhan memberkati semua. Biarlah kami di masa krisis ini, kami tetap berharap pada Tuhan. Dengan berganti hari yang baru, ada penyertaan pemeliharaan Tuhan yang baru, kami boleh semakin tegar dan kuat di dalam krisis ini ya Tuhan. Kami boleh menjalaninya dan melewati bersama-sama dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, biarlah jangan ada ya Tuhan, jemaat di pengharapan yang terkena COVID-19. Biarlah damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam setiap kami. Dan Tuhan juga pulihkan bagi jemaat kami pengharapan yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Biarlah pemulihan ekonomi Tuhan pulihkan ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama bisa survive kembali, menapaki hidup kami, menapaki rumah tangga kami, dan menapaki pelayanan kami di gereja. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, biarlah COVID-19 ini segera dilalukan dari Indonesia dan dari dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima